Saya Nita Nopalia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang mempunyai kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembaca atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembaca atau penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembaca atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP. 2. Taat terhadap tata peraturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara unsur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Syarat-syarat kalimat efektif: 1. Kelogisan. 2. Keperanan. 3. Ketegasan. 4. Kehematan. 5. Kecepatan. 6. Kecermatan. 7. Kepaduan. 8. Kesejaran. 9. Keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis, antara lain pola berpikir dan struktur bahasa. Subjek-subjek ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, suatu hal. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahukan melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Objek dan pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Keterangan ialah bagian kalimat yang menekankan berbagai hal mengenai bagian yang lain. 1. Panjang pendek kalimat, variasi. Kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat yang baik atau efektif. Kalimat yang panjang pun belum tentu selalu rumit dan tidak efektif. Kalimat yang panjang pun karena yang akan diungkapkan cukup banyak dan perlu ciri dan efektif. Dalam suatu tulisan keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan pembaca. Memilihkan jenis kalimat. Variasi kalimat dapat dilakukan juga dengan memanfaat berbagai jenis kalimat yang ada. Ada 3 macam jenis kalimat yang ditinjau: kalimat berita, tanya, dan kalimat perintah. Dengan variasi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah akan menyegarkan tulisan. Memilih bentuk aktif dan pasif. 1. Kalimat aktif apabila subjek melakukan suatu perbuatan. 2. Umumnya predikat kata aktif merupakan kata kerja yang mengawalkan mem, ber. Ada pula yang tidak menggunakan awalan UAS. 3. Kalimat pasif apabila subjek kalimat tersebut tidak berperan sebagai pelaku, tetapi sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. 4. Karya ilmiah. Karya ilmiah cenderung menggunakan kata pasif
untuk lebih menunjukkan hasil dari suatu perbuatan dari kalimat pelakunya. 5. Kalimat pasif dapat berciri predikatnya menggunakan imbuhan di dan imbuhan ter.